Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak solih dan solihah, hari ini kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara di dalam akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan hiasnya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air yang bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikannya di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan tertutup, seolah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Informasi penting dari sebuah teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Kata tanya apa, bagaimana, kapan, di mana, siapa, dan mengapa. Untuk yang selanjutnya, mari kita temukan informasi penting dari teks tadi. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ikan yang dipelihara adalah ikan maskoki. Kemudian siapa yang memelihara ikan maskoki? Yang memelihara ikan maskoki adalah si Dayu. Kemudian bagaimana perasaan Dayu? Dayu senang melihat ikan-ikannya. Kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Di mana ikan hias yang dipelihara? Ikan hias yang dipelihara si Dayu adanya di akuarium. Untuk yang selanjutnya, kalian juga bisa membuat peta pikiran menurut bahasa kalian masing-masing ya. Untuk yang selanjutnya kita akan belajar yaitu tentang cara kerja organ pernapasan hewan. Yang pertama, alat pernapasan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. Adapun yang kedua yaitu alat pernapasan cacing tanah. Cacing tanah bernapas melalui kutikula. Pada tubuh cacing tanah ditutupi oleh selaput benang tipis yang disebut dengan kutikula. Kutikula ini selalu lembab dan basah, dan melalui kutikula inilah cacing bernapas. Kutikula menyebabkan udara di dalam tanah dapat masuk ke pembuluh darah cacing, dan setelah masuk ke pembuluh darah, udara tersebut diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Adapun yang ketiga yaitu alat pernapasan katak. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di laut ataupun di air. Contohnya adalah katak. Pada saat masih berudu, katak bernapas dengan insang, namun setelah dewasa, katak bernapas dengan paru-paru, selaput mulut, dan kulit. Yang keempat yaitu alat pernapasan reptil. Reptil adalah hewan melata. Contohnya ular, kadal, cicak, buaya, kura-kura, dan komodo. Reptil bernapas dengan paru-paru. Udara masuk ke paru-paru melalui lubang hidung yang terletak di kepalanya. Kemudian udara pernapasan masuk ke paru-paru melalui tenggorokan. Di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada reptil yang banyak hidup di air, misalnya kura-kura,
Lubang hidungnya menutup ketika menyelam. Gunanya agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Terus bagaimana dengan buaya? Buaya menutup tenggorokannya dengan lidah untuk mencegah air masuk ke dalam paru-paru. Yang kelima yaitu alat pernapasan pada burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara burung berjumlah 5 pasang yang terletak di pangkal leher, dada depan, dada belakang, perut, dan tulang lengan atas. Adapun fungsi-fungsi daripada pundi-pundi udara, yang pertama melindungi tubuh dari cuaca dingin, yang kedua memperkeras suara burung, dan yang ketiga untuk membantu berenang pada burung yang suka berenang. Untuk yang selanjutnya yaitu alat pernapasan serangga. Serangga adalah hewan berkaki 6. Contoh serangga adalah belalang. Alat pernapasan belalang disebut dengan terakea ataupun corong napas. Bagaimana proses pernapasan pada belalang? Di sepanjang sisi tubuh serangga terdapat lubang-lubang yang disebut dengan spirakel. Spirakel ini berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara ke dalam tubuh. Kemudian, oksigen diedarkan ke seluruh tubuh melalui terakea. Hal itu dapat terjadi karena terakea bercabang-cabang sampai ke seluruh tubuh. Pembuluh yang paling halus disebut dengan trakel. Peredaran oksigen ke seluruh tubuh serangga melalui terakea. Hal itulah yang disebabkan serangga tidak memiliki pembuluh darah. Kalian sudah mempelajari tentang cara kerja organ pernapasan pada hewan. Sekarang, carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Kemudian, lengkapilah bagian peta pikiran berikut ini bersama kelompokmu.